Dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, mau bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang. Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. Sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ya, ini nanti akan ada nanti. Kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW, hikmah-hikmahnya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya kasih garis besarnya. Tentu saja hijrah itu bisa makna umumnya, makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam. Itu hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah. Saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian, itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang. 83 orang itu hidup di negeri Habasyah, 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW. Jadi 69, 70 sama Nabi SAW. Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu. Apalagi pada saat ini kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal dua orang ini, makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi SAW. Maka terdesak dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah. Itu keadaan. Sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia, mau hijrah kemana dan apa sebabnya mau hijrah dulu? Kita lihat keadaannya. Kalau antum hidup di satu kota, desa, di sana Islam tertindas, tidak bisa beribadah, ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah. Ada masjid ditakmir. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, ke Balikpapan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Tapi kalau antum mau kerja, perbaiki keadaan, tidak ada masalah. Walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama, nggak ada masalah. Tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah, tidak boleh. Masuk dalam hal yang dilarang. Seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir. Ini kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik. Itu tidak dibolehkan. Kecuali antum duta, lahir di sana, menuntut ilmu penting, ya, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah gitu kan. Pulang untuk mengabdi agama dan negara. Tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah. Tidak bisa ibadah. Salah satu negara, saya nggak usah sebutin, saya pernah datangin, kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana. Keluhan-keluhan mereka, Ustaz, kami kerja di sini, gajinya memang tinggi, tapi nggak bisa sholat Jumat. Bagaimana bisa dinilai satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita? Bagaimana antum bisa gantikan dengan $1.000 atau $2.000 itu? Ini nggak mungkin. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana Ustaz kami kalau sholat tidak diizinkan di perusahaan, karena ini perusahaan non muslim, dianggap sholat itu buang-buang waktu. Terus saya tanya, akhi, kalau antum lagi di ruangan, terus mau ke kamar mandi, WC atau kamar mandi, dia mau buang air besar, buang air kecil, azakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya. Maka yang terjadi adalah, saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang bisa. Dibatasi waktu kalau ke WC? Enggak. Berarti tidak usah bilang mau sholat, angkat tangan, dia tahunya mau kamar mandi, memang kamar mandi, wudu, kemudian sholat semampunya, tapi jangan di kamar mandi, di luar, di lorong perusahaan. Itu solusi terdekat, karena antum sudah terlanjur salah, ngapain siksa diri ke situ? Alhamdulillah di Indonesia, masya Allah masjidnya banyak, mic-nya berantem, semua kita bisa dengar, azan sana, azan sini, azan sana, enak sekali. Jumat di Indonesia, 12.10 azan, kita jam 12 pergi masih bisa dapat saf pertama. Banyak. Di beberapa negara kafir saya pernah pergi, subhanallah, sholat Jumatnya ditunda. Saya pernah ke satu negara nggak boleh, tunda. Karena orang muslimnya lagi pada kerja, istirahatnya nanti 1:30 siang. Jumat tadi jam 12 lewat. Kenapa Pak ditunda? Ya karena orang-orang di sini, orang Islam istirahatnya jam begitu, jadi kita tunda Jumatnya. Cuma ditunda gara-gara urusan dunia. Untuk apa? Ada orang karena gengsi kerja di negara muslim, kemudian apa? Dia kerja sana, oh namanya harum Indonesia, tapi ternyata kerja di sana, kerja di restoran, kemudian apa kerjanya? Ya, masak babi.
Baru tanya hukum kepada saya. Ustadz, gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira Anda mau saya jawab apa? Hah? Coba gimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram. Nggak bisa. Nggak ada. Orang nggak mungkin seorang da'i yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya. Nggak mungkin. Haram, jangan dilakukan. Babi itu haram transaksinya, makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram. Gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu? Kenapa nggak jual tempe, nasi uduk di Indonesia bisa laku? Di Jakarta, masya Allah, saya masuk di gang-gang, ya, di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil, orang hidup bertetangga kecil-kecil, jual gorengan depan rumahnya laku, hidup, bisa hidup, rezekinya ada. Tapi mulia, dunia sebentar kan? Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penatnya pergi. Kata para ulama salaf, seorang mukmin harus menjadikan dunia ini seperti a'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, WC. Dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi. Jangan jadikan sebagai target. Kita boleh nikmatin, mobil bagus, rumah bagus, makanan enak, iya, tapi bukan target. Karena tidak ada yang dibawa semuanya. Baju bermerek, tas bermerek, mobil mewah, nggak ada yang dibawa ke liang lahat. Semua ditinggal, gitu kan? Yang kita bawa amal kita. Orang mukmin tahu masalah itu dan ini merupakan ketenangan jiwa. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, ini ketenangan jiwa. Jadi tidak ada, lihat hijrahnya apa dulu nih, gitu kan? Sesuaikan dengan keadaan dan hukum syar'i yang semestinya.